Terimalah pesan ini dari Majelis Dikdasmen, karena cintaku padamu Muhammadiyah. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang kupunya hanya program edumu saja, tulus untukmu. Ombak memecah, tinggallah busa. Busa di pantai langsung menyebar. Prof. Badawi adalah guru luar biasa. Tutur katanya bagus, enak didengar. Saya sebagai salah seorang sahabat almarhum Profesor Dr. Badawi sudah bertahun-tahun yang lalu mengenalnya. Beliau itu mengawali karirnya dari titik nol, yaitu sebagai perintis guru Indonesia di Bangkok. Beliau jujur, tidak suka konflik, sederhana, dan tekun sekali, dan ahli strategi tentang kurikulum. Karena itulah maka kemudian membawanya kepada karir yang puncak di Dignas waktu itu. 2 kali sebagai dirjen dan sekali sebagai sekjen. Nah, kehidupan yang sukses di birokrasi itu pasti tidak lepas dari faktor keluarganya yang walaupun saya tidak mengenal dekat, tapi faktor keluarga ini menjadi kunci suksesnya, kejujuran, suksesnya kinerja di kantor itu karena suasana keluarga. Jadi peran keluarga, istri, anak-anak sangat menentukan. Ini pelajaran yang menarik bagi siapapun juga ketika sedang diberi amanat di lembaga negara itu. Kuncinya faktor keluarga perlu sangat dipersiapkan, dikondisikan supaya bisa membawa manfaat. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pengalaman saya selama berinteraksi dengan almarhum Profesor Dr. Badawi MSI. Bapak dan Ibu, saya mengenal beliau sejak tahun 1983. Waktu itu saya masih sebagai staf, Pak Badawi sebagai salah satu eselon 4 di Dijen Dikdasmen. Saya mengenal beliau sebagai seorang birokrat yang bekerja keras, bekerja tuntas, bekerja ikhlas, dan bekerja cerdas. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena beliau selalu mencari strategi bagaimana menyelesaikan suatu pekerjaan. Sehingga beliau karirnya sangat baik, mulai dari seorang guru di Sekolah Indonesia di Bangkok sampai akhirnya beliau menjadi pucuk pimpinan di kementerian, yaitu sebagai sekjen dan terakhir sebagai dirjen. Nah, tentu saya banyak belajar dari beliau karena beliau sudah saya anggap sebagai kakak saya, sebagai saudara saya. Bahkan saya juga diajak oleh beliau untuk aktif di Perserikatan Muhammadiyah, yaitu di Majelis Dikdasmen, ikut mengabdi dalam membangun pendidikan yang dikelola oleh Perserikatan Muhammadiyah. Jadi oleh karena itu banyak sekali pengalaman-pengalaman saya yang diinspirasi oleh apa yang sudah dilakukan oleh almarhum Profesor Badawi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga kita doakan agar almarhum Profesor Dr. Badawi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Saya mengenal Bapak Profesor Badawi sejak saya menjadi staf di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
beliau adalah seorang motivator bagi seluruh staf. Karena beliau selalu berulang-ulang kali mengatakan bahwa beliau adalah seorang guru. Sehingga sekarang menjadi seorang pejabat di kementerian. Dan ini menjadi motivasi bagi kita bahwa apabila kita ada kemauan, kerja keras, maka kita akan menjadi orang sukses. Dan pesan kedua adalah beliau mengatakan bahwa seorang pemimpin itu bagaikan sungai. Setiap sungai memiliki arus. Selama kita bisa mempelajari, mengikuti arus, kita akan bisa bekerja secara optimal dan kita bisa menjadi sukses. Tetapi apabila kita melawan arus atau kita bertolak belakang dengan arus, maka kita akan tenggelam atau hanyut di bawah arus itu sendiri. Nah, pesan inilah yang saya lakukan selama saya bekerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang di bukit datang menurun, yang di lembah datang mendaki. Prof. Badawi orangnya sangat santun, penghargaan sangat pantas diberi. Diskusi tentang kurikulum, yakni adanya gonta-ganti kurikulum. Beliau menyampaikan yang penting adalah guru. Karena guru yang mendidik dengan bersungguh-sungguh menghasilkan generasi bermutu. Kurikulum berjalan, itulah sebutan guru. Saya timpali, apapun makanannya, teh botol minumannya, apapun kurikulumnya, guru yang pemeran utama. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kami untuk membina rumah tangga. Almarhum merupakan sosok imam yang mengayomi dan juga membimbing, sehingga kami bisa menjadi tim dan juga partner yang kompak. Urusan pekerjaan, urusan keluarga, dan lainnya sudah melekat dan menyatu dalam keseharian kami. Seringkali terjadi, kami itu hanya bisa bertemu di bandara, karena kewajiban kami yang harus diselesaikan. Misalkan almarhum ada kegiatan di Surabaya, saya juga punya kewajiban mengajar di Solo. Pada saat yang bersamaan, kita harus menghadiri kegiatan di Padang waktu itu. Jadi, almarhum terbang dari Surabaya ke Jakarta, saya terbang dari Solo ke Jakarta, kita ketemu di Bandara Jakarta di gate keberangkatan, baru sama-sama kita berangkat dari Jakarta ke Padang. Itu sangat sering terjadi kondisi tersebut di era sebelum pandemi. Selain itu, sosok lain almarhum juga yang tidak bisa saya lupakan adalah almarhum yang suka bernyanyi dan bersenandung. Kebetulan kita banyak menghabiskan waktu di mobil gitu ya. Lagi di mobil, almarhum itu senang sekali bernyanyi dan juga bersenandung lagu-lagu pop masa kini. Cepat sekali hafalnya, saya juga bingung gitu ya. Dan bahkan ketika telepon gitu, tidak bicara halo, tidak berbicara apa, almarhum itu seringkali begitu telepon langsung nyanyi gitu ya. Itu kenangan yang juga tidak terlupakan bagi saya, dan insya Allah semua kenangan bersama almarhum adalah kenangan yang indah dan insya Allah bermanfaat. Berkejar-kejaran ombak di laut menuju pantai air bersih. Nasihat Prof. Badawi perlu tindak lanjut. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Kalau Tuhan menangkap ikan, pancing jangan Tuhan langkahi. Doa senantiasa kami panjatkan, semoga mendapat restu ilahi Robbi. Terimalah cintaku yang luar biasa.